Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di Max Novel, platform sastra Indonesia. Masih bersama Reno dan teman-temannya di Warkop Ibu Wati. Woi dengerin nih, ketua kita lagi dikejar-kejar sama ratu sekolah, teriak Rio. Wah, yang bener, kata seorang lagi yang berambut agak gondrong, yang bernama Lukman. Ya, mereka adalah teman-teman Reno. Mereka mendirikan sebuah geng yang bernama Geng Ramen, dengan Reno sebagai ketuanya. Teman-temannya mempunyai keahlian masing-masing. Mereka semua kebanyakan dari keluarga yang berada. Hanya Reno dan Joni yang berasal dari keluarga biasa saja. Semua anggota mengerumuni Reno, mereka tidak sabar ingin mendengar cerita Reno. Tampak Reno menghela nafasnya sedikit terganggu akan ulah para teman-temannya itu. Lu aja yang cerita, gue males, ucap Reno. Reza pun akhirnya menceritakan semuanya kepada teman-temannya. Tampak mereka semua tertawa terbahak mendengar cerita Reza. Berani juga lu Rey, bilang gak jelas sama ratu sekolah, sambil menertawakan Reno. Dia ngeliatin gue, sambil senyum-senyum ke arah gue. Dia pikir gue bakal tertarik sama dia, jawab Reno. Rey, kenapa lu gak coba pacarin aja dia? Tanya Lukman yang membuat semua teman-temannya melihat ke arahnya. Gue pikir pasti dia suka sama lu Rey, ucapnya lagi. Lu gila Luk, tadi kan udah gue bilang Reva tuh udah jadian sama Doni, ucap Reza. Udah lu jangan ngebahas dia lagi, bosen gue dengernya. Reno tampak kesal. Hahaha, sorry gue tadi bercanda doang, tapi gak ada salah juga sih. Maaf, Lukman sembari tertawa. Ngomong lu pada ikut gak kegiatan yang diadakan sekolah nanti? Tanya Boy mengalihkan pembicaraan. Ya jelas ikutlah, kan diwajibkan, jawab Rio. Nah, lu sendiri gimana? Ikut gak? Tanya Joni pada Reno. Gak tahu nih, kalau gue ikut berarti nenek gue sendirian di rumah, jawab Reno tampak bingung. Nenek lu, bawa nginep di rumah gue aja, ucap Reza. Kan cuma 3 hari, ucap Reza lagi. Mana mau nenek gue tinggal di rumah orang? Nenek gue kan orangnya gak mau ngerepotin orang lain, jawab Reno. Gak bakal ngerepotin lah Ri. Nanti gue bilang sama orang tua gue, mereka pasti seneng kok nenek lu nginep di rumah gue, ucap Reza. Iya nanti gue coba tanya nenek gue dulu, jelas Reno. Oh, lu kabarin aja, ucap Reza. Reno mengangguk. Hari ini pada mau kemana nih? Tanya Rio. Hari ini kita gak usah muter-muter dulu, jawab Reno. Emangnya kenapa Rey? Tanya Lukman. Hari ini nenek gue minta temenin ke makam kakek gue, jawab Reno. Mereka semua mengangguk mengerti. Nanti malam pada ada acara gak? Tanya Reza. Emang lu mau ngajak kemana? Ucap Rio. Nginep di rumah gue. Soalnya hari ini orang tua gue pada mau keluar kota, ajak Reza. Kalau gue sih, gas aja, jawab Denny. Gue juga tapi agak meleman ya, ucap Rio. Gue mau jalan sama pacar gue, ulu jelas iyo lagi. Ya elah yo, pacaran melulu, ucap Denny. Makanya lu pada cari pacar, gak bos apa jomblo melulu, ejek Rio. Mendengar obrolan teman-temannya, Reno yang sedari tadi diam, akhirnya mulai bicara. Ngomong-ngomong jomblo, lu tahu gak sih Za, kalau ada teman Reva yang suka sama lu, terang Reno. Suka sama gue, siapa Rey? Tanya Reza tidak percaya. Nina, saran gue sih lu lupain tuh si Reva, mending lu kasih kesempatan ke Nina, saran Reno. Yang bener Rey, Nina suka sama gue. Tanya Reza lagi masih kurang percaya. Gue yakin dari cara dia mandang lu, cuma karena dia tahu lu sukanya sama Reva, makanya dimendem perasaannya, jelas Reno. Lah, parah lu Za, gak ngehargain perasaan cewek, ucap Rio. Lah, emang gue tahu Nina naksir gue, kilah Reza. Nah sekarang kan lu udah tahu, kita harap lu mau ngehargain perasaan Nina. Lukman ikut menyambung. Kalau emang dia suka sama gue bakal kasih kesempatan dia, kata Reza. Reno mengangguk, mereka terus melanjutkan obrolan mereka,
Terlihat seperti biasanya keakraban dari ketujuh orang itu, mereka saling bercanda satu sama lain, hingga tak terasa hari mulai sore nih. Gue balik duluan ya, kata Reno pada teman-temannya. Oh, sip, hati-hati, jawab mereka. Reno pun bergegas pulang dengan menaiki sepeda motornya. Setelah kurang lebih 20 menit berkendara, Reno pun tiba di rumahnya, sebuah rumah sederhana yang nyaman dan bersih. Reno memarkirkan motornya di halaman rumah, lalu ia melangkah masuk. Saat akan masuk terlihat sepasang sepatu wanita. Ia pun menghela nafas. Saat masuk ke dalam rumah, Reno, kemana saja kamu? Ucap neneknya yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Reno main dulu nek, jawab Reno. Reno tinggal berdua dengan neneknya sejak kelas 2 SMP saat ayahnya meninggal karena kecelakaan. Ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Reno tidak tega melihat ibunya, akhirnya ia menyuruh ibunya untuk menikah lagi. Awalnya bubunya tidak mau, tapi karena paksaan Reno akhirnya pas Reno masuk SMA ibunya menikah dengan seorang pria yang bekerja di kantoran. Ayah tirinya sangat baik kepada Reno dan juga neneknya, mereka tinggal bersama hanya sebentar. Ayah tirinya membeli sebuah rumah baru, dan akhirnya memutuskan untuk pindah, namun Reno tidak mau, ia lebih memilih untuk menemani neneknya, dan Reno mempunyai seorang adik perempuan yang tinggal bersama ibunya. Kamu mandi dulu sana, nanti kalau sudah selesai antar nenek ke makam, ucap neneknya yang biasa dipanggil Nenek Iyam. Iya Nek, Reno mandi dulu, jawab Reno kemudian menuju kamarnya. Di dalam kamar Reno telah menunggu adiknya yang sedang rebahan di kasurnya. Kok sore amat pulangnya kak? Tanya Amelia. Kakak main dulu sama Reza dan anak-anak, kamu ngapain kesini? Tanya Reno. Amelia langsung mendudukkan tubuhnya. Amel mau nginep, jawabnya. Melihat sepatu sekolah wanita di rak sepatu, Reno bertanya, kamu tadi gak pulang ke ibu dulu ya? Amel menggelengkan kepalanya. Tapi aku sudah izin kok sama ibu, jawab Amel. Amel tidur di sini ya kak? Punya Amel. Gak boleh, kamu tidur di bekas kamar kamu aja, jawab Reno. Aku takut di sana, aku tidur di sini aja, rengek Amelia. Reno menghela nafas menghadapi tingkah manja adiknya, dan ia pun menurutinya. Reno sangat sayang pada adiknya. Ya sudah, tapi kamu tidurnya pakai kasur lantai, ucap Reno. Hehehe, oh kak, ucap Amel tampak senang. Kamu keluar dulu, kakak mau mandi, perintah Reno. Reno mengambil handuknya dan menuju ke kamar mandi, sedangkan Amel keluar dari kamar Reno. Setelah selesai membersihkan diri dan berpakaian, Reno keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Di sana tampak neneknya yang sedang menunggunya.